Assalamualaikum teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang seorang santri pewaris ajian Pancasona dari Jombang yang menghabis 10 preman yang telah membunuh kakaknya? Apa yang selama ini kita anggap biasa, ternyata menyimpan rahasia yang mencengangkan. Hari ini, di channel Anak Lanang, kita akan mengungkap fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Dan semoga rezekimu semakin lancar, diberkahi, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Di sebuah desa sunyi di ujung Jombang, hiduplah seorang santri muda bernama Raka. Ia dikenal pendiam, tekun, dan selalu menunduk jika berbicara dengan orang tua. Tak banyak yang tahu bahwa darah pendekar mengalir di tubuhnya. Kakaknya, Ragil, adalah penjaga pasar malam yang sehari-hari bekerja mengatur keamanan di terminal desa. Namun, nasib tragis menimpanya malam itu. Ragil dibunuh oleh sekelompok preman karena menolak ikut membagi uang pungli. Raka yang sedang menimba ilmu di pondok mendengar kabar itu 2 hari kemudian. Ia pulang membawa tas kecil, sarung, dan tasbih tua milik ayahnya. Tapi matanya sudah tak sama. Tak ada air mata, hanya bara dendam yang membakar jiwanya. Di balik ketenangan santri, ternyata tersimpan warisan yang hanya diturunkan dalam keadaan terdesak. Ajian Pancasona, ilmu kebal yang hanya dimiliki segelintir orang sejak zaman kerajaan. Sebelum dimakamkan, jasad Ragil dibaringkan di ruang tamu. Raka duduk bersila di sampingnya, menggenggam tangan dingin kakaknya, lalu berbisik pelan, "Aku akan mengembalikan kehormatanmu, Kang. Dengan ajian yang Bapak wariskan padaku." Malam itu, di bawah hujan deras dan petir yang meraung, Raka memasuki petapaan tua di lereng Gunung Anjas-Moro. Di sana ia membangkitkan kembali ajian Pancasona yang sudah lama terkunci dalam tubuhnya. Darah menetes dari keningnya saat ia membacakan mantra terakhir. Raka bukan lagi santri biasa. Ia menjadi raga yang tak bisa mati jika masih menyentuh tanah Pancasona sejati. Satu demi satu nama para preman sudah ia kantongi. Mereka bukan sembarang kriminal. Mereka anak buah seorang bos besar yang menyamar jadi tokoh masyarakat. Tapi Raka tak takut. Sarung di pundaknya bukan sekadar kain. Itu adalah warisan pamungkas, bisa berubah menjadi cambuk pusaka. Target pertama, warok gendut, pemalak parkiran terminal. Raka menemukannya di warung kopi, tertawa-tawa sambil menghitung hasil setoran. Ia tak sadar, ajal sedang duduk satu meja dengannya. Warok gendut masih sibuk menghitung lembaran uang lusuh ketika Raka duduk di depannya. Tak ada basa-basi, mata Raka tajam seperti keris. Suara azan Isya menggema dari masjid terminal, tapi suasana di warung itu terasa mencekam. Beberapa pengunjung mulai menyingkir, seolah merasa hawa panas sedang merayap ke tengkuk mereka. "Warok gendut," suara Raka datar, "kau ingat lelaki yang kau habisi 2 malam lalu?" Warok mendongak, tertawa kecil. "Lah, kamu ini siapa? Polisi, wartawan?" Raka hanya menjawab dengan membuka sarungnya perlahan. Di balik lipatan kain itu tersembunyi cambuk pusaka yang sudah lama tak keluar dari sarungnya. Ujungnya berkilat merah, seperti baru saja meminum darah. Warok berdiri mendadak, menjatuhkan kursinya. "Woi, anak santri, jangan sok jagoan." Tanpa aba-aba, Warok mengayunkan kursi ke arah Raka. Tapi gerakannya seolah tak berarti. Cambuk pusaka Raka menari di udara, menghantam dada Warok keras. Tubuh tambun itu terpental ke dinding warung, menghancurkan etalase kopi. "Demi kakakku, satu kepala untuk satu doa," gumam Raka pelan. Ia melangkah mendekat. Warok mencoba bangkit, tapi suara cambuk kedua menghantam kepalanya, menghentikan segalanya. Warung itu hening, hanya suara rintik hujan yang mulai turun perlahan. Beberapa orang yang menyaksikan dari jauh mulai paham, bahwa ini bukan sekadar pembalasan dendam. Ini adalah peringatan bahwa seorang santri telah bangkit membawa ajian yang hanya muncul ketika keadilan tak bisa ditegakkan oleh hukum dunia. Raka tak tinggal diam, ia meninggalkan warung itu tanpa menoleh. Di tangannya, selembar kertas lusuh dengan nama-nama yang harus ia datangi. Warok gendut adalah yang pertama dari 10. Masih ada 9 kepala lagi yang harus ditebus. Di antara nama itu, ada satu yang membuat jantung Raka berdetak lebih keras, Dirok, preman bengis sekaligus. Tangan kanan dari bos besar. Dirok dikenal suka menyiksa korban sebelum membunuhnya. Kabarnya, dialah yang pertama kali menusuk Ragil dari belakang. Tapi Raka tak gentar.
Ia adalah pewaris Pancasona. Selama kakinya tetap menjejak tanah, tak ada yang bisa mengakhiri hidupnya. Malam berikutnya, Raka datang ke terminal lama, tempat yang telah berubah jadi markas perjudian dan transaksi gelap. Di sana, dua nama dalam daftar Raka berkumpul, Joko Rondo dan Tembel. Keduanya dikenal kejam, memeras sopir dan menamparkan siapa saja yang menolak setor. Raka datang sendirian, berjalan pelan dengan sandal jepit dan sarung di pundaknya. Matanya menyapu sekeliling. 5 preman kecil berdiri di depan gerbang, tapi begitu tatapan Raka menembus mereka, satu persatu mundur, merasa seperti ditelanjangi oleh hawa kematian. Di dalam ruangan gelap berlampu remang, Joko Rondo tertawa keras sambil memukul meja judi. Ayo, ayo, kartu keluar, jangan takut kalah. Tembel sibuk menyusun sabu di bawah meja, tidak sadar bahwa ajal sudah menyusup masuk. Raka meletakkan sajadah kecil di lantai terminal, menggelarnya, lalu salat 2 rakaat sunnah. Selesai, ia berdiri dengan cambuk pusaka di tangan. Joko Rondo, Tembel, hari ini kau bayar dosa-dosamu. Pertarungan pun meletus. Joko Rondo mengangkat tongkat besi, Tembel mencabut pisau bergerigi. Tapi mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Cambuk Raka bergerak seperti ular petir, menghantam tubuh keduanya, mematahkan tulang, melumpuhkan urat. Hanya butuh 4 menit, 2 nama dicoret dari daftar. Sisa 7. Dirok tidak bodoh. Setelah 3 anak buahnya tumbang, ia tahu waktunya habis. Ia bersembunyi di gudang tua bekas pabrik gula. Tapi ajian Pancasona memberi Raka penglihatan batin. Malam itu ia melangkah masuk ke tempat gelap yang penuh jebakan. Dirok menembak Raka dari balik tumpukan karung. Pelurunya menembus tubuh, tapi Raka tidak jatuh. Ia berdiri, mengangkat tangan, dan darah yang mengucur dari dada segera berhenti. Dirok gemetar, menyaksikan tubuh Raka menyatu kembali. Kau bukan manusia, bisik Dirok. Aku santri, jawab Raka. Tapi kau memaksa aku menjadi penjagal dosa. Cambuk pusaka mengikat leher Dirok. Kali ini, Raka tidak memberi jeda. 1 hentakan, Dirok roboh dengan kepala terputar ke arah belakang. 4 preman biasa berkumpul di kolong jembatan Sungai Brantas, membicarakan kabar tentang santri misterius. Mereka menertawakan kematian Warok, Joko Rondo, Tembel, dan Dirok. Mereka tidak sadar, bayangan Raka sudah berdiri di tepi sungai. Aku tidak mencari pertarungan, tapi kalian membunuh kakakku, ujar Raka. 4 lawan menyerbu bersamaan, tapi Raka sudah seperti bayangan. Tubuhnya memantul di tanah, menghantam satu demi satu, melempar mereka ke air keruh. Raka menenggelamkan satu dengan cambuk, mematahkan leher 2 lainnya, dan mengirim yang terakhir meluncur ke batu besar. Bos preman yang membunuh Ragil bukan manusia biasa. Ia bernama Pangklor, mantan dukun santet yang berubah jadi penguasa kriminal. Ia tahu Raka bukan anak sembarangan. Ia memanggil bala bantuan, 2 pembunuh bayaran dari luar kota dan seorang paranormal sesat. Raka tahu pertarungannya mendekati puncak. Ia kembali ke makam kakaknya, berdoa sepanjang malam, lalu mengubur paku emas di bawah pohon beringin tua, sebagai penanda darah harus dibayar tuntas. 2 pembunuh bayaran menghadang Raka di tanah keramat Dusun Gembyang. Yang satu bawa golok besar, satunya lagi ahli racun. Tapi Raka sudah dalam kondisi penuh. Pancasona dalam dirinya menyatu dengan ajian leluhur, ajian Bayu Setra, gerakan angin yang tak terlihat. Golok tak bisa melukai, racun tak mampu merasuk. Raka melawan tanpa banyak bicara, hanya cambuk dan napas doa yang menderu. 2 pembunuh itu roboh. Darah membasahi tanah keramat, tapi tubuh Raka tetap berdiri. Pangklor menunggu di balai desa lama, tempat yang ia jadikan markas. Ia memanggil iblis dari dalam cermin, membentuk tameng gaib yang tak bisa ditembus manusia. Tapi Raka bukan manusia biasa. Ia adalah titisan dari jalur putih, pemilik darah para penjaga tanah. Pertarungan hebat terjadi. Petir menyambar, langit mendung seperti ikut menyaksikan. Raka sempat terhantam serangan gaib, tubuhnya terlempar, pingsan sesaat. Tapi begitu kakinya menyentuh tanah, tubuhnya pulih. Itulah kekuatan Pancasona. Dengan satu ledakan tenaga dalam, Raka melempar cambuk ke arah dada Pangklor, menghancurkan jimatnya. Tubuh Pangklor terbakar dari dalam. Api suci membakar dosa yang selama ini ia tumpuk. Malam itu, Raka kembali ke makam Ragil. 10 nama telah dihabisi. Ia bersimpuh, meneteskan air mata pertama sejak tragedi itu. Sudah selesai, Kang, bisiknya.
Aku hanya santri biasa, tapi dosa mereka terlalu besar untuk dibiarkan. Ia meninggalkan cambuk pusaka di batu nisan ragil, lalu berjalan menjauh. Tak ada yang tahu kemana Raka pergi. Beberapa bilang ia kembali ke pesantren. Ada juga yang percaya ia menjadi penjaga alam gaib di sekitar Jombang. Yang pasti, nama Raka akan tetap hidup. Bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai penjaga kehormatan, santri pewaris ajian Pancasona. Senja mulai menelan warna langit ketika Raka tiba di sebuah bangunan tua di pinggiran kota, bekas gudang yang konon dijadikan markas para preman yang tersisa. Ia menurunkan tudung sarungnya, menyembunyikan wajahnya dari sorotan mata orang-orang. Tak ada suara selain desir angin dan gesekan dahan bambu di sekitar bangunan itu. Raka berdiri beberapa saat, mengatur napas, merasakan hawa gelap yang menyelimuti tempat itu. Ajian Pancasona di tubuhnya mulai bergetar, seperti merespons kehadiran kekuatan jahat yang bersembunyi di dalam sana. Ia melangkah pelan, tapi pasti. Setiap langkahnya menghapus keraguan. Di dalam, suara tawa keras dan bentakan kasar menggema. Para preman itu tak tahu bahwa ajal mereka telah mengetuk pintu. Raka membuka pintu gudang dengan perlahan. Engsel berkarat menjerit lirih. 10 pasang mata menoleh bersamaan. Mereka terdiam sejenak, bingung, lalu tertawa mengejek. Salah satu dari mereka mendekat, menepuk bahu Raka dengan congkak. Anak kecil ngelamun, nyasar ke sarang harimau. Raka menatapnya tanpa gentar. Aku bukan anak kecil, aku pewaris ajian Pancasona. Dan aku datang bukan untuk main-main. Preman itu tertawa lagi, namun tawa itu segera terhenti saat Raka menebas lengannya dengan satu sabetan tangan kosong. Darah muncrat, tubuh preman itu terpelanting ke dinding. Yang lain langsung mencabut senjata, parang, rantai besi, bahkan senapan rakitan. Mereka mengepung Raka, tetapi pemuda dari Jombang itu telah siap. Satu demi satu mereka menyerang. Namun Raka bergerak seperti bayangan. Tubuhnya tidak bisa dilukai. Parang hanya melukai udara, senapan hanya memekakkan telinga tanpa hasil. Ajian Pancasona membuat tubuhnya kebal, tapi bukan itu yang jadi keunggulannya. Ia menggabungkan ilmu kanuragan dengan laku tirakat. Gerakannya cepat, presisi, dan membawa energi spiritual yang membuat lawan kehilangan semangat bertarung. Dalam waktu singkat, 4 dari mereka telah tumbang. Tubuh mereka terlempar ke sudut-sudut ruangan, mengerang, dan kehilangan kesadaran. Raka tidak membunuh mereka. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa keadilan tidak selalu harus berdarah. Namun 6 preman yang tersisa tak kunjung menyerah. Mereka justru memanggil satu nama yang membuat Raka terkejut, Tumenggung Sakera, pendekar bayaran dari Madura yang terkenal dengan ilmunya yang nyaris sebanding dengan ajian Pancasona. Langkah kaki berat terdengar dari pintu belakang. Seorang pria tua, bertubuh kekar, berjubah hitam dengan sorban merah melilit kepalanya masuk. Tatapannya tajam, jenggotnya panjang, dan aura yang dipancarkan membuat ruangan terasa menyesakkan. Jadi ini bocah yang membunuh Pangklor dan anak-anaknya, katanya sambil mencabut keris dari pinggangnya. Raka menatapnya tanpa gentar. Aku bukan membunuh, aku hanya membersihkan jalan yang telah dikotori. Duel antara dua pendekar pun tak terelakkan. Sakera menyerang lebih dulu dengan tusukan keris yang disertai teriakan ajian, Purwa Sengkala. Tanah bergetar, api muncul dari bawah. Namun Raka melompat, menghindar, dan membalas dengan tendangan berputar yang menghantam dada Sakera. Tubuh tua itu terhuyung, tapi tidak roboh. Pertarungan berlangsung sengit. Api, angin, dan tenaga dalam bersilangan di udara. Ajian Pancasona memang membuat Raka tak bisa mati, tapi itu tak membuatnya kebal dari rasa sakit. Setiap serangan Sakera menimbulkan luka dalam. Darahnya mengalir, tapi tubuhnya terus bangkit. Sakera mulai kehabisan napas. Ia sadar, anak muda di depannya bukan manusia biasa. Kau bukan pendekar, kau makhluk dari alam lain, desisnya. Raka menjawab tenang, aku hanya manusia yang pernah kehilangan segalanya. Akhirnya, Raka berhasil merebut keris Sakera, menghantamkan gagangnya ke pelipis lawan dengan tenaga penuh. Tubuh Sakera terjatuh, dan tak bergerak. 6 preman yang tersisa ketakutan, melempar senjata mereka, dan memohon ampun. Raka tak berkata apa-apa, ia hanya memandang mereka lama, lalu membalikkan badan dan berjalan keluar. Di langit, hujan mulai turun. Hujan yang seperti mencuci bekas darah dan dendam. Dalam perjalanan pulang, Raka berhenti di sebuah jembatan bambu. Ia duduk di sana, membasuh wajah dengan air hujan, dan menatap bayangan dirinya di aliran sungai.
Ia bertanya pada diri sendiri, berapa banyak lagi yang harus kulukai untuk mengakhiri semua ini. Tapi alam tak memberi jawaban. Hanya suara gemericik air dan desir angin yang membelai lembut wajahnya. Malam itu, Raka kembali ke pesantren. Santri-santri kecil menyambutnya tanpa tahu apa yang baru saja ia lalui. Di sudut ruangan, ia melihat kitab tua milik kakaknya, masih utuh, belum tersentuh. Ia memeluk kitab itu dan menangis. Kak Ragil, aku hampir selesai. Tapi aku belum menemukan damai yang kau ajarkan. Dalam sunyi, ia mulai membaca kembali ayat-ayat suci. Disitulah hatinya mulai tenang. Pagi itu, kabar tentang kekalahan Tumenggung Sakera menyebar seperti api di musim kemarau. Para preman yang masih tersisa mulai meninggalkan kota, ketakutan akan murka pendekar muda dari Jombang. Namun, tidak semua pergi. Di balik sebuah rumah judi tua di perbatasan kota, satu nama kembali disebut, Bagas Celurit, preman yang konon punya perjanjian darah dengan dukun dari Alas Purwo, dan menjadi penyokong utama pembantaian Ragil. Raka telah mendengar nama itu sejak awal, namun ia menahan diri. Bagas bukan hanya musuh kuat, tapi juga penuh tipu daya. Raka menyiapkan diri. Ia berpuasa 3 hari, memperbanyak wirid dan membasuh tubuhnya dengan air 7 sumur. Ajian Pancasona makin menyatu dalam tubuh dan jiwanya. Namun semakin dalam ia menyelami kekuatannya, semakin berat pula beban batinnya. Ia mulai mempertanyakan tujuannya. Apakah balas dendam ini akan berakhir dengan kedamaian, atau justru membuatnya menjadi seperti orang-orang yang ia lawan? Malam keempat, ia bermimpi bertemu Ragil. Kakaknya tampak tenang, duduk di bawah pohon beringin besar. Kau sudah sejauh ini, Raka. Tapi jangan jadikan ajian itu sebagai kutukan. Raka menangis dalam mimpi itu, dan saat bangun, dadanya masih sesak. Ia tahu waktunya telah tiba. Bagas harus dihadapi, tapi ia ingin melakukannya bukan hanya sebagai pembalas dendam, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Lokasi Bagas akhirnya ditemukan. Sebuah villa mewah di tepi danau, dikelilingi pagar kawat dan dijaga orang-orang bersenjata. Raka tidak datang diam-diam. Ia berjalan di tengah jalan, mengenakan baju santri, membawa tongkat kayu. Para penjaga menertawakannya, tapi dalam waktu kurang dari 10 menit, semua penjaga tumbang, tanpa satu pun nyawa melayang. Raka memang datang dengan amarah, tapi ia tak ingin menjadi pembunuh yang tak punya nurani. Bagas menyambutnya di dalam villa, dengan senyum sinis dan segelas anggur di tangan. Kau datang juga akhirnya, mau balas kematian kakakmu. Dia orang baik, tapi terlalu naif. Raka tidak terpancing. Ia duduk di seberang meja, dan berkata pelan, kau sudah tahu aku akan datang. Kau juga tahu kau tak bisa kabur. Bagas menaruh gelasnya dan berdiri. Aku tak perlu kabur, aku punya sesuatu yang lebih kuat dari ajianmu. Dengan cepat, Bagas membuka baju dan tubuhnya dipenuhi raja hitam yang tampak hidup. Ia membaca mantra dengan suara parau. Angin di dalam ruangan berubah menjadi pusaran kecil, dan dinding-dinding bergetar. Raka berdiri, tongkatnya berubah menjadi senjata panjang berselimut cahaya. Pertarungan pun pecah. Bagas bergerak cepat, tubuhnya seolah tak tersentuh. Ajian yang dipakainya berasal dari hitamnya ilmu Alas Purwo, bercampur dengan tumbal darah manusia. Setiap serangannya mengandung energi gelap yang bisa menghancurkan benda hidup. Tapi Raka bukan santri sembarangan. Ia menggabungkan ilmu Kiai Idris dengan kekuatan Pancasona, menciptakan pelindung cahaya di sekujur tubuhnya. Pertarungan berlangsung lebih dari 1 jam. Villa rusak parah, kaca pecah, perabotan hancur, dan lantai retak. Tapi akhirnya, Bagas mulai kelelahan. Ajian yang dipakainya menguras darahnya sendiri sebagai bahan bakar. Tubuhnya melemah, dan Raka menyerang dengan satu pukulan keras yang menghantam dada dan meremukkan jantung Bagas. Tubuh itu terlempar dan menghantam dinding, lalu roboh. Namun sebelum mati, Bagas tertawa. Kau pikir semuanya selesai. Aku bukan yang terakhir. Aku hanya pintu gerbang. Raka mendekatinya, menatap dengan tajam. Kalau begitu, aku akan menutup semua pintunya. Bagas terdiam, napasnya berhenti. Raka berdiri di tengah reruntuhan villa, tubuhnya berkeringat dan luka-luka. Tapi jiwanya mulai terasa lebih ringan. Ia mengangkat tangan ke langit, mengucap takbir. Langit cerah, danau di depannya memantulkan bayangan dirinya. Kali ini, ia tak melihat sosok pemarah, tapi seseorang yang mulai memahami takdirnya. Ia bukan hanya pembalas dendam. Ia adalah penghapus dosa-dosa masa lalu,
baik keluarganya maupun desanya. Malam itu, ia kembali ke pesantren. Para santri menyambutnya dengan pelukan. Bahkan seorang nenek tua, yang anaknya dulu jadi preman, mencium tangan Raka sambil menangis. "Terima kasih, Nak. Karena kamu, anak saya berhenti mencuri dan sekarang jadi tukang bersih-bersih di masjid." Raka hanya tersenyum. Ia tahu, perubahan sejati tidak datang dari pedang, tapi dari keteladanan. Ia kembali menulis di dinding kamarnya, ilmu tinggi tanpa hati hanya akan menciptakan tirani. Tapi hati yang tenang akan menundukkan segala ajian. Kalimat itu ia ulang-ulang, sebagai doa, sebagai pengingat. Bahwa di ujung kekuatan, harus ada belas kasih. Dan di ujung dendam, harus ada pengampunan. 2 minggu setelah kematian Bagas Celurit, suasana kota mulai tenang. Polisi tak menemukan jejak pelaku, karena semua saksi tak mampu menjelaskan dengan masuk akal. Mereka hanya bilang, ada santri datang, lalu semua gelap, lalu kami roboh. Tapi bagi Raka, ketenangan ini bukan pertanda akhir. Dalam mimpinya, kakaknya kembali hadir, kali ini dengan wajah muram. "Satu masih hidup, Rak. Dia yang bersembunyi di balik semua ini. Dialah dalang sebenarnya." Raka terbangun dengan jantung berdebar. Ia duduk lama di serambi pesantren, memandangi bintang. Bayangan sosok terakhir itu mulai jelas dalam ingatannya. Namanya Ki Sentanu, orang tua yang dulu sering bertamu ke rumah saat almarhum. Ayahnya masih hidup. Ia dikenal sebagai sahabat keluarga, tapi ternyata menyimpan kedengkian. Ia pernah ditolak pinangan oleh ibu Raka sebelum menikah dengan ayah Ragil dan Raka. Dendamnya diwariskan melalui tangan-tangan preman. Ki Sentanu bukan sekadar dukun tua. Ia seorang pengamal ilmu gelap suci, ajian terlarang dari jalur kiri yang mengharuskan tumbal nyawa orang saleh. Raka menyadari kakaknya adalah salah satu tumbal. Itu menjelaskan kenapa Ragil dibunuh dengan cara dipaku dadanya, lalu dikubur hidup-hidup. Raka marah, tapi marahnya kali ini dingin, terbungkus laku tirakat dan doa. Ia tidak ingin terbakar dendam. Ia ingin menutup lingkaran kutuk ini dengan tuntas. Perjalanan ke tempat Ki Sentanu dimulai dengan istihoroh dan pamit pada Kiai. Sang Kiai hanya mengangguk. "Ingat, Raka, ajian Pancasona bukan warisan kesaktian. Itu ujian. Yang tidak kuat akan gila atau haus darah." Raka mencium tangan gurunya dan pergi dengan tenang. Ia membawa hanya satu tasbih, satu tongkat kayu, dan sehelai sarung. Tapi dalam dirinya, badai berkecamuk. Desa tempat Ki Sentanu tinggal dikelilingi alas angker. Tidak ada yang berani mendekat sejak belasan tahun. Tapi Raka masuk dengan ringan, seperti pulang ke halaman sendiri. Pohon-pohon berbisik, suara angin menderus seperti rintihan. Tapi ajian Pancasona membuat langkahnya mantap. Ia membaca ayat kursi setiap langkah, dan bumi seperti memberi jalan. Di sebuah pendopo tua yang ditutupi lumut dan benalu, Ki Sentanu duduk dengan santai, seperti sudah menunggu. "Akhirnya kau datang, anak Ragil. Aku tahu kau akan sampai sini. Tapi kau terlambat, semua sudah ditakdirkan." Raka hanya berdiri, menatapnya dalam diam. "Engkau yang membunuh kakakku." Ki Sentanu mengangguk pelan, lalu tertawa. "Dia harus mati. Ia terlalu bersih untuk dunia ini." Pertarungan bukan dimulai dengan pukulan, tapi dengan adu mantra. Ki Sentanu membuka kain hitam dan menancapkan paku ke tanah. Udara mendadak berubah dingin. Dari bawah tanah, suara tangisan dan jeritan terdengar. Raka melafalkan Al-Falaq dan An-Naas, dan tubuhnya bersinar. Cahaya melawan kegelapan. Ajian Pancasona melindungi tubuhnya dari serangan gaib, tapi itu belum cukup. Ki Sentanu melempar debu tulang yang membuat mata Raka buta sesaat. Dalam gelap itu, Raka melihat masa lalu, ibunya menangis, kakaknya tersenyum, dan dirinya kecil yang bermain di bawah pohon jambu. Tapi suara hati kakaknya muncul, "Jangan hanyut dalam bayangan. Lawan dengan cahaya." Raka membuka mata, dan pandangannya kembali jernih. Ia berdiri, meski tubuhnya mulai goyah. Dengan satu sabetan tongkat, Raka menghancurkan paku mantra di tanah. Jeritan makhluk-makhluk halus menghilang. Ki Sentanu menjerit, tapi bukan karena sakit, melainkan karena takut. "Kau bukan manusia, kau penjaga cahaya." Raka mendekat, menaruh tangan di dada tua itu. "Aku hanya anak pesantren yang tak ingin keluarganya mati sia-sia." Ia membaca surat Yasin, dan tubuh Ki Sentanu mulai terbakar oleh cahaya dari dalam tubuhnya sendiri. Dalam hitungan menit, Ki Sentanu roboh, berubah menjadi abu yang tertiup angin. Tak ada darah, tak ada pertumpahan,
Hanya keheningan yang menyelimuti alas. Raka berdiri lama di sana, mengheningkan cipta. Ia menutup mata dan merasa sesuatu dalam dirinya luruh. Beban itu pelan-pelan lenyap. Ia berjalan keluar dari hutan dengan langkah ringan. Di ujung jalan, santri kecil menjemputnya. "Abang Raka, Kiai bilang kita panen jagung, ayo bantu." Raka tertawa kecil. Dunia telah kembali pada porosnya. Bukan karena kekuatan, tapi karena cahaya. Sesampainya di pesantren, ia menaruh tongkatnya di rak kayu, mencuci tangan, dan ikut membantu memetik jagung. Seorang santri bertanya, "Abang pergi kemana?" Raka menjawab, "Ke masa lalu. Sekarang, aku ingin tinggal di masa depan." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Desa tempat Raka tinggal perlahan kembali tenang. Warga yang dulu takut padanya, kini mulai mendekat. Mereka melihat Raka bukan sebagai pendekar pembalas, tapi guru yang sabar. Setiap pagi, anak-anak mengaji bersamanya di surau kecil peninggalan almarhum Kiai Idris. Malam-malamnya diisi dengan tafakur dan menyulam harapan. Namun, di dalam hati Raka, sisa-sisa ajian Pancasona masih berdenyut. Ilmu itu bukan hanya memberinya kekuatan, tapi juga godaan untuk terus membalas, terus memburu kejahatan. Tapi Raka memilih jalan berbeda. Ia tidak ingin mengulangi sejarah yang membuat kakaknya kehilangan hidup. Ia ingin hidup dalam warisan nilai, bukan hanya warisan ilmu. Suatu malam, seorang santri kecil bertanya, "Kak Raka, apakah pendekar itu selalu membunuh?" Raka tersenyum. Ia mengangkat anak itu ke pangkuannya dan berkata, "Pendekar sejati bukan yang menumpahkan darah, tapi yang menyelamatkan orang dari menumpahkan darah." Jawaban itu tersebar dari mulut ke mulut, menjadi semacam pepatah baru di desa. Orang-orang dari luar mulai datang. Ada yang minta diajari ilmu bela diri, ada yang sekadar ingin tahu siapa pemuda yang pernah mengalahkan Pangklor. Tapi Raka tidak pernah menyombongkan diri. Ia hanya menunjukkan bekas luka di tangannya dan berkata, setiap luka adalah doa yang belum selesai. Dalam luka-luka itulah, ia menemukan makna pengabdian. Padahal kematian ragil, ratusan orang datang ke makam. Raka memimpin doa, suaranya berat tapi tenang. Di sela-sela doa, ia terisak, tapi tetap tegak. Ia melihat langit malam, bintang-bintang bersinar terang. Seolah kakaknya tersenyum dari langit. Raka tidak lagi merasa sendiri. Ia merasa dijaga. Beberapa preman yang dulu anak buah Pangklor kini bertaubat. Mereka datang ke pesantren, mencukur rambut, belajar doa-doa, dan membersihkan pekarangan. Raka tidak pernah mengungkit masa lalu mereka. Ia hanya memberi kesempatan. Setiap orang punya masa kelam. Tapi Tuhan selalu menyiapkan pagi untuk siapa saja yang ingin bangun. Dalam sebuah surat yang tak pernah dikirimkan, Raka menulis untuk Ragil, "Kak, aku telah menyelesaikan tugasku. Tapi aku tak lagi percaya pada dendam. Yang kupilih kini adalah hidup yang kau inginkan, sederhana, tapi berarti. Ajian Pancasona bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi. Kini aku tahu, menjadi kuat bukan berarti berani membunuh, tapi berani mengampuni." Surat itu ia bakar malam hari. Abu surat terbang ke angkasa, bercampur dengan cahaya kunang-kunang. Di kejauhan, suara azan subuh menggema. Raka berdiri, mengambil air wudhu, lalu berjalan ke musala. Langkahnya ringan, dadanya lapang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas.